Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama Putra. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. NIM saya 19076050. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektronika dari Universitas Negeri Padang. Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang administrasi peserta didik. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian administrasi peserta didik. Yang pertama ada administrasi, yaitu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Yang kedua ada pengertian dari peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri dengan proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang tertentu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maka dari itu disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu, bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, yang kedua kita masuk kepada proses administrasi peserta didik. Yang pertama ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru, yaitu biasa kita sebut dengan PPDB. Yang kedua ada orientasi peserta didik baru atau MOS. Yang ketiga bimbingan dan konseling. Yang keempat pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Biasanya ini merupakan saat mahasiswa baru atau siswa baru diberitahu bahwa peraturan sekolah seperti apa. Yang kelima ada pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Ini merupakan pembagian kelas. Yang keenam pengelolaan kelas. Ini biasanya seperti kayak pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Ini merupakan proses pendataan terhadap peserta didik tadi. Yang kedelapan kenaikan kelas dan EPTA atau yang biasa kita sebut dengan evaluasi tahap akhir. Instrumen administrasi peserta didik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada manual dan yang kedua ada elektronik. Baiklah, kita bahas yang manual dulu. Yang pertama ada buku induk siswa, yang kedua ada buku kleper, yang ketiga daftar presentase, yang keempat daftar mutasi peserta didik, yang kelima buku catatan pribadi peserta didik, yang keenam daftar nilai, yang ketujuh buku leger, yang kedelapan buku raport. Baiklah, selanjutnya yaitu yang di bagian elektronik. Yang pertama ada buku induk siswa, yang kedua buku kleper, yang ketiga daftar mutasi peserta didik, yang keempat buku catatan pribadi peserta didik, dan yang kelima ada daftar nilai. Baiklah, untuk instrumen elektronik sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama diantaranya lebih cepat, yang kedua lebih teliti, yang ketiga kapasitas lebih besar, yang keempat kemampuan mengulang, yang kelima mudah mengupdate, yang keenam mempermudah untuk mengirim dan menerima. Ya baiklah, untuk pembahasan terakhir kita ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik, terutama pada kegiatan 1. Pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kedua ada pengelolaan kelas. Yang ketiga kenaikan kelas dan EPTA atau evaluasi bersama tahap akhir. Yang terakhir ada penerimaan peserta didik baru. Ya baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada masukan silakan ditulis di kolom komentar dan like bila Anda suka dan dislike bila Anda tidak suka. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.